e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Persib, rampes juara. Bobotoh Persib hampir saja mati lemas karena Persib hampir saja tidak bisa membawa poin dari Bali. Dan DDS gagal nyetak penalti. Gemas pertandingan Bali United melawan Persib Maung Bandung. Harusnya hujan gol untuk Persib. Tapi ada beberapa peluang yang Persib ciptakan di babak pertama, yaitu menit kelima crossing kepada Ciro digagalkan bek Bali United. Menit ke-8 umpan Mark Klok ke DDS tidak jadi gol. Lanjut tendangan Ciro masih ditahan tiang gawang. Menit 29 Ciro masih belum bisa ngegolkan. Babak 1 harusnya Persib dapat 5 gol jika semua peluang dikonversikan menjadi gol oleh Ciro dan DDS. Peluang Persib di babak kedua, menit 50 DDS ternyata dilanggar di kotak penalti dan ini mendapatkan call out dari wasit VAR. Setelah menunggu, Bobotoh pun harus bersabar, para pemain harus bersabar karena ini memang pertama kalinya VAR digunakan di Liga Indonesia, tepatnya di Championship Series. Jadi kita harus bersabar, harus menunggu apa yang diputuskan oleh wasit. Dan ternyata akhirnya diputuskan oleh wasit bahwa melalui VAR terjadi pelanggaran kepada David da Silva dan diputuskan untuk penalti. Menit ke-55 tidak berhasil ngegolkan padahal sudah dihadiahi penalti oleh wasit. Ini antara DDS-nya gemper atau kiper Bali United bisa membaca pikiran DDS. Bobotoh pasti dibuat nyabak tarang karena biasanya gol yang diciptakan oleh DDS lewat penalti itu 110.000% biasanya gol. Cuman kemarin memang belum saatnya DDS menciptakan gol lewat titik penalti. Menit ke-64 juga Mark Klok belum bisa membobol jala lawan lewat tendangan kerasnya. Menit ke-73 Stefano gagal ngagolkan dari tendangan bebas karena melenceng ke sebelah sisi tiang gawang yang sepertinya deflect, ternyata tendangannya memang seperti itu ya, tidak deflect ke pemain lawan. Menit 86 Mark Klok tendangan kerasnya lagi tapi bisa ditahan dan belum menghasilkan gol. Barulah di menit ke-98 David da Silva berhasil menanduk bola ke gawang atas asis dari Ejra Walian, andalan aing dari tendangan bebasnya yang sangat luar biasa. Walaupun sebelumnya Persib setelah terjadi call out dari wasit VAR yang menunjukkan adanya sikutan dari pemain Bali United kepada Nick Kuipers, tapi diputuskan itu bukan sebuah kemungkinan untuk red card. Persib seakan kehilangan momentum dan kehilangan konsentrasi sehingga lewat sepakan bola dari kiri Jajang Mulyana akhirnya menyentuh gawang dan bisa dimanfaatkan oleh pemain Bali United sehingga Persib bisa kagolan heula. Dan ini membuat para bobotoh yang sedang menonton bareng di seluruh dunia nyabak tarang kedua kali. Nah, tapi alhamdulillah di menit 98 DDS bisa membalikan kepercayaan dirinya dan bisa memberikan satu gol krusial untuk Persib dan bobotoh se-alam dunia. Sehingga Persib tidak jadi wirang balik ke Bandung. Sapoin ge lumayan keur main di kandang lawan mah. Babak kedua total 7 gol jika peluang berhasil dijadikan gol. Jadi total harusnya Persib mendapatkan 12 gol. Kebayang teta dari pertandingan ini. Namun hanya 1 gol ketar-ketir dari DDS yang mampu melegakan
Bobotoh sealam dunia. Menahan imbang di kawan lawan itu berarti kemenangan, Bobotoh ya. 1 poin dibawa ke Bandung ini menjadi modal kita go-kan lagi, kita balas hari Sabtu nanti Persib bermain di Stadion Sijalak Harupat. 1 poin walaupun didapatkan sudah berarti kemenangan. Soal wasit VAR, dan ini adalah kali pertama Indonesia menggunakan, Liga Indonesia menggunakan VAR, dan ada wasit yang memang khususon di plot disiapkan untuk VAR. Dan ini wasit utama pun ketika ada call out atau ketika ada panggilan dari wasit VAR, maka harus memberhentikan dulu pertandingan sejenak untuk menilai apakah ini bisa ada keputusan lain yang terjadi di lapangan seperti kemarin ketika DDS di Badung sama pemain Bali United, ada call out dari wasit VAR dan bisa dilihat untuk menentukan apakah itu terjadi pelanggaran atau tidak. Dan ini memang terjadi 2 kali Persib, dan ini Persib itu adalah klub pertama yang merasakan VAR ya. DDS mendapatkan gangguan di area penalti dan akhirnya menghasilkan penalti ya. Yang kemarin menjadi pengadil di ruang VAR itu adalah Aidil Azmi dan Fajar Furqon. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini setelah teknologi digunakan, wasit-wasit yang nanti diberikan tanggung jawab melalui untuk tugasnya menjadi wasit VAR ini bisa lebih bagus lagi ke depan supaya antara teknologi dengan SDM itu bisa sejalan dengan baik. Wasit lapangan utama Heru Cahyono pun harus lebih jeli lagi karena kita menganggap ketika yang kemarin VAR bagian Nick Kuiper ditonjok itu harusnya bisa mendapatkan kartu ya, tapi itu disangkanya bisa mendapatkan kartu merah, kartu kuning gitu nanon sebenarnya, karena memang sudah kelihatan banget itu dia mengayunkan tangannya untuk memukul Nick Kuipers. Sedangkan asisten wasit adalah Nur Hadi dan Asri. Nah, Bobotoh, karena ke depan mungkin tidak hanya di Championship Series saja, tapi VAR ini akan digunakan di regular series juga. Jadi kita sebagai pencinta sepak bola harus sudah mulai paham. Apalagi para ofisial dari klub masing-masing untuk lebih bisa memberikan edukasi kepada semua pemain dan kepada ofisialnya juga untuk tidak melakukan intimidasi-intimidasi yang tidak perlu. Karena memang VAR ini seperti kita ketahui di liga-liga yang luar negeri dan kemarin juga di timnas kita lihat bahwa memang untuk memberikan keadilan kepada semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan teknologi VAR, dengan wasit yang disiapkan untuk menjadi penjaga VAR ini bisa memberikan keadilan. Jangan sampai ada oknum-oknum referee pengadil yang tidak adil. Jadi percuma lamun aya VAR oge ketika SDM-nya tidak bisa dimaksimalkan. Keputusan aneh wasit Heru Cahyono. Adanya teknologi VAR nyatanya belum dibarengi oleh kualitas wasit dalam mengambil keputusan. Pertama, menit ke-11 saat Ciro dilanggar pemain Bali United, wasit langsung meniup peluit tanda pelanggaran padahal bola masih hidup dan dikuasai oleh Stefano Beltrame. Yang bukan tidak mungkin ini adalah peluang Persib untuk membuat gol. Kedua, possible red card untuk Jefferson Aziz yang tertangkap kamera seperti memukul Nick Kuipers tapi malah dianggap clean oleh wasit Heru Cahyono. Hasilnya pemain Persib hilang konsentrasi, malah Jefferson akhirnya bisa membuat gol ke gawang Persib. Jajang Mulyana kena kartu merah. Total Jajang mendapat kartu merah sebanyak 2 kali di musim ini. Dan keduanya ini terjadi saat melawan Persib di kandang Bali United sendiri. Ada apa dengan Jajang Mulyana? Ini banyak rumor yang beredar. Ada yang bilang bahwa mungkin Kang Jajang Mulyana ini dalam tanda kutip ingin membantu Persib supaya Persib di menit-menit akhir pertandingan itu bisa memanfaatkan peluang ketika melawan 10 pemain. Ada juga yang bilang, mungkin Jajang Mulyana mah mau dia ketika datang ke Bandung itu tidak main. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwa Jajang Mulyana itu adalah orang Bandung
dan orang Jatinangor, dan ini akan menjadi pressure yang kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan memang yang ketiga ini yang menjadi konsen para bowoto atau para orang-orang yang mendebak-mendebak kenapa Jajang Mulyana selalu mendapatkan kartu merah ketika melawan Persib. Karena dia memang bermain sepenuh hati untuk membela timnya. Siapapun lawannya, dia akan memberikan tenaga yang terbaik. Dan kalau lihat kejadian kemarin, itu memang kalau tidak dilakukan pelanggaran, bisa jadi itu adalah peluang terbaik Persib untuk mencetak gol berikutnya. Jadi kita harus maklumi ketika seseorang bermain di timnya yang sekarang, walaupun background daerahnya itu adalah dari daerah yang ada tim yang kita sukai, tetap profesionalitas harus diutamakan. Di mana kita kontrak, di situ kita bela sebisa mungkin setenaga penuh. Sudah jelas tanpa penonton, pendukung Bali United malah merangsek masuk untuk menonton pertandingan. Nah, ini juga kan kita tidak bisa memungkiri bahwa supporter Indonesia itu adalah salah satu supporter bola yang sangat fanatik sekali, apalagi kita membahas tentang klub lokal sendiri ya. Dan ini menunjukkan bahwa saking cintanya apapun akan dilakukan. Walaupun seperti kemarin dilarang untuk datang, tapi yang namanya cinta itu biasanya suka melupakan sesuatu, apalagi aturan-aturan. Dan ini sedikit aneh juga. Mungkin alasan-alasan yang dipakai oleh panitia Panpel atau PSSI karena stadion utama Iwayan Diptanya dipakai untuk pertandingan lain, makanya tidak mau mengambil resiko. Tapi yang namanya supporter bola, ketika sudah mencintai klubnya, maka dia akan memberikan dukungan penuh. Apalagi ini adalah Championship Series, di mana pertandingan yang akan menentukan siapa nanti yang berhak melaju ke babak berikutnya dan menjadi juara. Jadi otomatis bisa dipahami bahwa ketika datang ke stadion dan itu adalah di daerahnya sendiri, maka kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Yang jelas, mudah-mudahan ketika datangnya ke stadion tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimbau untuk tidak datangnya itu bukan karena alasan ada kejadian apa, tapi alasannya adalah sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu urgent. Hanya dihimbau untuk tidak datang karena stadionnya tidak mumpuni atau tidak bisa tidak bisa menampung banyak orang. Dan itu tetap saja orang-orang yang sudah fanatik, yang sudah mencintai klubnya pasti akan hadir apapun caranya. Himbauan yang paling dilarang itu adalah ketika supporter dari tim lawan untuk hadir. Nah, itu jangan memaksakan. Karena apa? Kalau tim supporternya sendiri ya main di kandang sendiri, terus supporternya dilarang datang tapi datang, itu mungkin tidak akan menimbulkan intrik-intrik yang bagaimana hanya bertemu dengan aparat keamanan dan bisa diarahkan untuk diamankan. Jadi ketika masuk stadion pun masih bisa aman. Tapi kalau dua supporter bertemu antara tim yang satu dengan tim yang lainnya, nah ini perlu memang dipertimbangkan. Karena kita sudah tahu bahwa setiap ada kejadian itu yang kita tidak inginkan itu selalu terjadi. Ada korban jiwa, ada korban harta dan lain-lain. Nah itu yang mungkin Panpel pikirkan bahwa jangan sampai terjadi seperti itu. Setelah ribuan penonton itu masuk, malah disuguhkan gol dari tandukan David da Silva. Nah ini nih, mungkin David da Silva itu ketika penalti belum berhasil menggolkan itu karena tidak ada istilahnya tekanan kepada dia. Jadi tekanannya itu hanya pribadi dirinya sendiri dengan dengan kipernya. Tapi ketika ada penonton, itu lebih ingin menunjukkan bahwa di pasihan gol ku abdi. Jadi ketika masuk stadion teh hanya untuk menyaksikan David da Silva menciptakan gol ya. Penonton menyalakan flare setelah laga berakhir. Ini juga ya, himbauan dan larangan apapun yang dikeluarkan oleh PT LIB, Panpel dan lain-lain, kalau tidak dibarengi dengan screening yang ketat, maka
supporter punya cara yang lebih cerdik, punya cara yang lebih aneh, cara yang lebih unik bagaimana kesukaan mereka untuk bisa masuk ke stadion. Flare itu kan adalah salah satu mereka suka gitu melakukan itu. Cuman ketika dilarang, mereka tetap membawanya dengan berbagai cara sehingga ketika meluapkan kesenangan, flare itu akan ada di mana-mana. Dan mudah-mudahan PT LIB kedepannya, Pak Panpel juga bisa lebih menjaga lagi supaya flare ini tidak masuk. Karena kebayang, kalau flare ini satu aja bisa membuat pertandingan berhenti. Apalagi banyak. Yang saya khawatirkan itu adalah flare bisa masuk, nanti ada mercon yang bisa masuk, kembang api, nah itu lebih bahaya lagi. Jadi mudah-mudahan ini bisa diantisipasi segera, jangan sampai dibiarkan. Kata para pelatih soal pertandingan Bali United dan Persib di leg 1 semifinal Championship Series, Stefano Cugura mengatakan, pertandingan ini tentu dikuasai anak-anak Bali United dibanding penguasaan bola dari tim Persib. Maka dari itu, Bali United mendominasi permainan. Nah, memang karena main di kandang lawan, apalagi bermain di tempat dia latihan. Jadi sudah seharusnya mereka bisa menguasai lapangan ya. Teknologi VAR cukup baik, tapi seharusnya wasit tidak terlalu lama mengambil keputusan dan harus berimbang dalam mengambil keputusan. Yes, karena kalau terlalu lama ini berimbas ke beberapa hal. Pertama, adanya hilang konsentrasi. Kebayang, kalau berhenti 5 menit saja atau 3 menit saja, maka posisi pemain itu dari yang sudah panas ngagolak akan dingin lagi, dan ini mudah-mudahan tidak menjadikan pemain itu jadi cedera-cedera ya. Dan tentunya juga bagi kita yang menonton di rumah ataupun di stadion, ini menunggu lama itu biasanya memuakan. Jadi mudah-mudahan ke depan para wasit ini bisa memutuskan lebih cepat lagi. Jelas Bali United dirugikan karena bermain di stadion yang tak diharapkan dan tanpa penonton pula. Sedangkan nanti di leg 2 pendukung Persib bisa menonton secara langsung. Jadi Persib jelas diuntungkan. Yes, tapi kan mainnya di tempat latihan Bali United. Jadi seharusnya sudah hafal tiap jengkal lapangan. Boyan Hodak mengatakan penguasaan bola hanya diperlukan untuk pemain U12 saja. Sejatinya bukan masalah penguasaan bola. Di babak ini sudah harus tentang efektivitas penyerangan dan hasil akhir adalah menang. Ingat, berhasil menahan imbang di tandang itu berarti menang. Yes, 1 poin itu bisa kita syukuri. Dan kita berharap sebenarnya 3 poin, tapi kalaupun 1 poin, sudah alhamdulillah. Kami melewatkan momen 1 penalti dan setidaknya 4 peluang yang sangat bagus. Ya, setelah diberi penalti, biasanya 100% gol, tapi the gol, itulah pertandingan ya. Kita tidak bisa menyangka bahwa kiper lawan ini bisa mencegah bola masuk, padahal tendangan David da Silva itu biasanya tidak bisa ditebak. Atau mungkin David da Silva harus mengubah sedikit strategi ketika dia mengambil penalti. Misalkan nanti hari Sabtu ada penalti lagi, tong acok blangkong deh-nya. Saya akui kiper Bali United adalah man of the match. Yes, beberapa kali save dia itu sangat luar biasa, dan seperti tendangan yang dari Mark Klok itu sudah bebas sekali, tapi dia bisa mencegahnya dengan kakinya, dan itu luar biasa. Hasil dari apa? Hasil dari bertanding di tempat latihannya, sudah tahu, dan dia adalah orang yang bisa membaca permainan lawannya. Mudah-mudahan nanti di Bandung bisa digolkan lebih banyak lagi. Saya tidak mau mengomentari hal lain, saya fokus pada tim saya. Yes, itulah seorang coach ya. Jadi hal-hal yang non-teknis, hal-hal yang teknis, itu jangan terlalu dibahas, harus fokus kepada timnya. Apalagi mengenai VAR dan lain-lain, itu jangan sampai, komentari boleh sedikit, tapi jangan dijadikan alasan atau dijadikan fokusnya ke situ. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat tim Persib nanti di leg kedua bisa menggolkan lebih dari 2. Bali United lancarkan strategi guling-guling FC. Setelah berhasil memimpin skor 1-0 lewat sundulan Jefferson, Bali United sudah pasti melancarkan strategi guling-guling FC. Ini adalah jurus yang sering dilakukan agar mengulur waktu dan terbukti dilakukan oleh para pemain Bali United. Yang heran, apakah ini arahan dari Coach Teko atau memang resep gugulingan? Ya, mungkin ini adalah salah satu strategi untuk menghilangkan konsentrasi dari pemain lawan dan juga untuk menghemat tenaga supaya habis waktu dan
ini juga bisa dimanfaatkan untuk menguras emosi para pemain lawan. Ezra Walian, andalan Aing menjadi pembeda di menit krusial. Yes! Ezra Walian menjadi kreator gol bagi DDS. Walian berhasil memberikan assist cantik untuk DDS. Baginya mentalitas adalah di atas segalanya. Bahkan ketika penonton memaksa masuk, Ezra menyiasati itu sebagai suntikan semangat untuk tim Persib. Kami tidak down, malah kami timbul semangat baru untuk cetak gol di hadapan para pendukung Bali United. Dan ternyata itu adalah strategi yang berhasil. Kami mencetak gol dan mampu membuat riuh pendukung Bali United seketika terdiam hening menyaksikan gol kami. Ezra mengaku, kami siap 100% di rumah kami nanti, yaitu hari Sabtu saat leg kedua di Bandung. Ezra Walian itu bisa jadi pembeda ketika dimasukkan. Saya pribadi selalu menaruh harapan 99% ketika Ezra Walian dimasukkan. Karena apa? Karena sudah terbukti beberapa pertandingan Ezra Walian menjadi penentu apakah dia ngegolin atau jadi yang memberikan assist seperti kemarin. Leg 2 menanti. Persib akan menjamu Bali United di leg kedua babak semifinal Championship Series pada Sabtu 18 Mei 2024 jam 7 malam di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Boyan Hodak bertekad mengambil finish di leg kedua saat menjamu Bali United lewat kemenangan. Tak begitu puas dengan hasil leg 1, Boyan mengharuskan tim yang ditungganginya untuk memaksa kemenangan menjadi tujuan utamanya. Mau tidak mau Persib Bandung harus menang pada laga tersebut karena sistem yang dipakai adalah babak gugur atau knockout. Meski Persib berhasil mencetak gol, namun regulasi Championship Series tidak mengatur gol tandang. Jadi posisinya masih 1-1. Jika pertandingan kembali bermain imbang 1-1, 2-2 dan seterusnya, dalam waktu normal akan dilanjutkan lewat babak adu penalti. Boyan ingin tak harus ada babak extra time, tak harus ada penalti, dan kami yakin kami bisa menang dengan gol-gol yang layak dan indah. 8 pemain Persib yang ditinggal. Pada pertandingan leg pertama Bali United lawan Persib Bandung, ternyata ada 8 pemain yang tidak terbang ke Bali untuk mengikuti pertandingan. Di antaranya adalah Fitrul Dwi Rustafa, Reki Rahayu, Abdul Ajid, Ahmad Jufrianto, Seva Sanggasi, Faris Abdul, Ridwan Ansori, dan Edo Febriansyah. Lah, Edo ternyata nggak ikut. Padahal lumayan untuk pilihan bagian sayap kalau mengalami kebuntuan. Kabarnya, Edo tidak ikut ke Bali karena sang istri tengah melahirkan anak pertama. Selamat Bung Edo! Semoga anaknya menjadi pemain bola juga yang bisa prestasinya melebihi bapaknya. Sehat semuanya. Tapi usut punya usut, katanya Edo sudah 2 kali tidak ikut sesi latihan bersama Persib. Gila. Jadi Bapak Siaga itu memang sangat menguras tenaga dan menguras fokus. Jadi mungkin saat ini Kang Edo sedang menemani istrinya dari mulai mau lahiran sampai sekarang lahiran anak pertama. Anak pertama itu sejarah. Jadi suami harus ada di sisi istri. 5 pemain Persib Bandung yang berpotensi dilepas Persib. Wah, ini kabar yang sangat rada deg-degan ya. Persib saat ini memang belum memikirkan soal liga musim ke depan. Namun dilihat dari kebutuhan tim, lewat jam main para pemain, bisa saja 5 pemain ini dilepas oleh Persib. Pertama ada nama Abdul Aziz, lalu ada Victor Igbonevo, Ahmad Juprianto, Febri Haryadi, dan Teja Pakualam. Ini nama-nama yang kemungkinan akan dilepas. Tapi mudah-mudahan Coach Boyan Hodak punya strategi lain sehingga pemain ada yang dilepas pun tidak mengurangi ketajaman Persib untuk mengarungi liga berikutnya. Ex-pemain Persib masih dukung Persib. Beberapa mantan pemain Persib masih setia menonton dan mendukung pertandingan Persib. Mereka selalu memberikan dukungan lewat sosial media mereka saat Persib bertanding. Levi Madinda di akun Instagramnya selalu mendukung Persib dengan menuliskan Persib Day. Good luck guys! Dengan latar foto anaknya yang memakai jersey Persib bertuliskan M. Madinda. Lalu ada Daisuke Sato, ia juga selalu memberikan dukungannya dengan cara menonton pertandingan Persib dan menguploadnya ke media sosial. Kali ini Daisuke menuliskan Let's go boys in blue dengan latar foto pertandingan Bali United dan Persib di TV. Lalu ada Freds Butuan. Seringkali Freds masih mendukung Persib Bandung, bahkan para bobotoh mengira bahwa hatinya tetap untuk Persib walau dia bermain di tim lain. Bahkan diduga Freds datang ke Stadion Sijalak Harupat untuk mendukung Persib
dan tertangkap kamera netizen. Kali ini dukungannya lewat postingan yang diunggahnya di Instagram. Dia menampilkan iklan sepatu, namun masih menggunakan jersey Persib. Memang Persib itu bagi pemain, bagi pelatih, bagi bobotohnya sudah tentu itu selalu terpatri di dalam hati. Erek kamandege inditna Persib mah pasti aya dina pikiran, aya dina hate, aya dina raga dan jiwa. Mudah-mudahan kedepannya bisa reuni lagi di tim yang sama. Levi Madinda, Daisuke Sato, Freds Butuan, Michael Essien datang lagi ke sini bukan jadi pemain tapi jadi tim untuk memberikan semangat supaya pemain muda ini bisa menjelma menjadi Essien berikutnya. Itu kudu keluar negeri heula di Persib heula we. Itu ya bobotoh, terima kasih sudah menonton Sampurasun Persib. Kita nantikan laga leg kedua Persib di Sijalak Harupat. Amankan segera tiketnya dari sekarang. Bagi yang belum bisa membeli tiket karena ada aturan terbaru dari PT Persib, wayahna nobarkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Persib, rampes juara. Yo 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 yo. iChannel.